Pernah kepikiran nggak gimana sih sebuah bangsa itu bisa lahir? Ini bukan soal tanah atau perbatasan fisik loh, tapi soal sebuah ide. Nah, hari ini kita bakal telusuri bareng-bareng perjalanan luar biasa tentang gimana satu gagasan, yaitu nasionalisme, bisa menyatukan ribuan pulau jadi satu negara, Indonesia. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya sebuah konsep yang abstrak, sebuah ide, bisa punya kekuatan yang dahsyat banget? Kekuatan untuk menyatukan 17.000 pulau, ratusan budaya, dan puluhan bahasa. Pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita hari ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samain dulu persepsi kita. Apa sih sebetulnya nasionalisme itu? Intinya, ini adalah rasa cinta tanah air. Tapi, ini lebih dari sekedar perasaan ya. Nasionalisme itu kesadaran kolektif, sebuah keyakinan kalau kita ini satu, terikat oleh nasib dan tanah yang sama. Menariknya, nasionalisme ini punya dua wajah yang beda banget, tergantung di mana ia tumbuh. Kalau di Eropa, nasionalisme jadi semacam bahan bakar untuk membangun kerajaan-kerajaan kolonial. Tapi di Asia, termasuk di Indonesia, nasionalisme justru jadi api perlawanan terhadap kolonialisme itu sendiri. Tujuannya bukan menaklukkan, tapi membebaskan. Beda banget kan? Jadi, pertanyaannya, dari mana sih bibit gagasan Indonesia ini datang? Ide ini kan gak muncul begitu aja dari langit. Ternyata ada faktor-faktor pendorong yang kuat banget, baik yang datang dari dalam maupun dari luar Nusantara. Oke, mari kita lihat dulu faktor dari dalam. Coba bayangin ini kayak menyiapkan ladang yang subur. Penderitaan bersama di bawah penjajahan itu jadi semacam pupuknya. Terus ada kenangan akan kebesaran kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang jadi benih kebanggaan. Dan yang paling penting, munculnya kaum terpelajar. Ini produk yang nggak disengaja dari politik etis Belanda yang jadi petaninya yang menanam dan merawat ide-ide baru ini. Kalau tadi faktor internal itu ladangnya, nah peristiwa-peristiwa global ini ibarat angin yang membawa benih-benih inspirasi dari seluruh dunia. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 itu efeknya luar biasa. Itu seakan mengirim pesan ke seluruh Asia, hey bangsa barat itu nggak tak terkalahkan. Ditambah lagi ide-ide dari Gandhi di India, Jose Rizal di Filipina, Sun Yat-sen di Tiongkok. Dunia seakan-akan nunjukin kalau bangsa baru bisa lahir dari perlawanan. Nah, setelah semangat kemerdekaan berkobar, muncul pertanyaan baru yang gak kalah penting. Kalau kita merdeka, Indonesia ini mau jadi negara yang seperti apa? Disinilah berbagai macam ideologi mulai bertarung untuk memperebutkan jiwa bangsa yang akan lahir ini. Jadilah ini semacam pasar gagasan. Ada beberapa cetak biru utama yang bersaing. Ada kaum nasionalis sekuler pimpinan Soekarno yang ingin negara kesatuan yang merangkul semua. Ada kelompok agamis yang membayangkan negara berlandaskan nilai Islam. Terus ada kaum komunis dengan visi masyarakat tanpa kelas dan kaum liberal yang terinspirasi demokrasi barat. Masing-masing nawarin jalan yang beda-beda menuju Indonesia merdeka. Perjuangan ini pun gak statis loh, ada tahapannya. Dimulai dari gerakan kebudayaan yang halus kayak Budi Utomo, terus gerak ke ranah politik yang lebih keras. Habis itu perjuangannya makin panas dengan aksi-aksi radikal yang konfrontatif. Sebelum akhirnya masuk ke fase yang lebih strategis, fokus membangun koalisi. Ini nunjukin betapa dinamis dan cerdasnya pergerakan kemerdekaan kita. Dan akhirnya setelah perjalanan yang begitu panjang, momen itu tiba. Tapi memproklamasikan kemerdekaan itu satu hal. Membangun dan menjalankan sebuah negara, wah itu tantangan yang sama sekali berbeda. Kalimat yang kelihatannya sederhana ini menutup satu babak sejarah dan membuka babak baru yang jauh lebih kompleks. Setelah proklamasi, perjuangan belum selesai. Ada revolusi fisik dan diplomasi yang jadi pilar utama buat mempertahankan kemerdekaan. Ini benar-benar titik balik sejarah kita. Tapi yang perlu kita ingat, arti nasionalisme itu sendiri nggak pernah diam di tempat. Ia terus berevolusi. Di zaman Soekarno, nasionalisme itu semangat revolusi, semangat anti penjajahan. Di era Orde Baru, nasionalisme jadi lebih terpusat, militeristik, jadi alat kontrol. Dan di era reformasi sampai sekarang, kita terus mencari dan mendefinisikan ulang apa sih arti nasionalisme di tengah dunia yang makin terbuka. Nah, ini membawa kita ke masa sekarang. Apa sih arti nasionalisme buat Indonesia di abad ke-21, di era yang udah jauh banget bedanya dari masa kelahirannya dulu?
Disinilah letak pertarungan nasionalisme zaman now. Di satu sisi kita punya warisan yang kuat banget, kayak Pancasila dan NKRI yang jadi jangkar pemersatu. Tapi di sisi lain, tantangannya juga modern. Ada globalisasi yang bikin identitas lokal diuji, ada apatisme di kalangan anak muda, dan ada juga bahaya nasionalisme yang berlebihan atau chauvinisme. Kalau ada satu hal yang bisa kita petik dari seluruh perjalanan panjang ini, ya inilah dia. Persatuan yang kita punya sekarang itu bukan hadiah yang datang tiba-tiba. Persatuan ini diperjuangkan, dirumuskan, dan harus terus-menerus kita jaga, kita rawat secara sadar oleh kita semua di setiap generasi. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Di zaman sekarang, di dunia yang super terkoneksi, di mana batas-batas negara makin terasa tipis, apa sih sebetulnya arti dari mencintai negaramu? Ini pertanyaan yang relevan bukan cuma untuk Indonesia, tapi untuk kita semua, sebagai warga dunia.